Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswi S1 Manajemen di Universitas Pasim, Bandung. Saya ingin memenuhi tugas kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu adalah Ibu Wala Erkurini, SEMM. Nah, di sini saya akan menceritakan satu sosok pengusaha yang sukses yang sangat menginspirasi, yaitu adalah Bapak Sudono Salim, pendiri perusahaan raksasa Indofood, BCA, dan Bogasari. Beliau merupakan imigran asal Tiongkok yang berhasil sukses di negeri perantauan yaitu Indonesia. Asal mulanya beliau pergi ke Indonesia, tepatnya Surabaya, karena di negaranya sedang terjadi konflik. Masa-masa awal di Indonesia ia habiskan menjadi gelandangan selama beberapa hari. Kemudian merintis bisnis cengkeh dan sukses hingga ke pulau lain seperti Sulawesi dan Sumatera. Namun, kandas ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Tidak berhenti sampai di situ, kemampuannya dan kemahirannya memantau kondisi kesulitan ekonomi pada saat awal era Indonesia merdeka, dia memutuskan mendirikan sebuah bank, yaitu Bank BCA. Kemudian beliau melebarkan bisnisnya, setelah sukses di Bank BCA, beliau melebarkan bisnisnya ke produksi pangan, yang sekarang kita kenal dengan PT Bogasari, yang salah satu produk andalannya adalah Indomie. Seperti itu. Nah, yang membuat beliau sukses menurut saya adalah pertama, kesuksesan itu dia dapat dengan bekerja keras dari mulai bawah menjadi gelandangan, kemudian merintis usaha kecil, sukses hingga sekarang. Kemudian yang kedua adalah pengalaman yang dia miliki, dan ketiga adalah kemampuan dan keterampilan melihat peluang bisnis di berbagai kondisi, bahkan di kondisi sulit sekalipun seperti masa penjajahan dulu. Kemudian disiplin dan berani untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Kemudian yang kelima adalah inovasi yang terus dia lakukan sehingga produknya terus dikenal sepanjang masa sampai sekarang. Seperti Indomie yang setiap tahun ataupun setiap periode itu ada inovasi-inovasi produknya, dari mulai varian rasanya, covernya, dan segala macam seperti itu. Dan kemudian pemasarannya tentunya yang bisa dikenal ke mancanegara juga. Kemudian yang kedua adalah saya akan menceritakan sedikit sedikit cerita tentang sosok pengusaha yang gagal pada masanya, yaitu Bapak Purdi E. Chandra. Sosok pengusaha yang satu ini cukup terkenal di kalangan dunia pendidikan berkat usahanya di dunia bimbingan belajar. Beliau adalah salah satu sarjana UGM maupun UNY. Nah, beliau asal mulanya itu menyewa tempat kecil, hanya mempunyai 2 murid dulunya. Kemudian usahanya berkembang pesat yang dikenal sebagai bimbingan belajar Primagama. Berkat kegigihannya tersebut, bimbel Primagama ini menjadi bimbel nomor 1 di Indonesia pada masanya dan mempunyai mempunyai cabang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi karena ada masalah-masalah yang muncul kemudian setelah itu, dan masalah terberatnya adalah beliau itu terlibat kasus penggelapan pajak, sehingga diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Niaga bahwa Primagama itu pada saat itu pilot. Nah, kemudian tidak sampai di situ, beliau juga masuk ke luar bui, terlibat kasus penipuan. Nah, inspirasi dari pengusaha gagal ini adalah kenapa menyebabkan kegagalan itu, salah satunya adalah ketidakjujuran, kemudian
beliau tidak berinovasi terhadap perkembangan zaman seperti itu. Tapi intinya memang kejujuran harus diperlukan supaya bisnis tetap berkembang. Demikian analisis saya terhadap sosok pengusaha yang sukses dan penyebab kesuksesannya, serta pengusaha yang gagal serta penyebab kegagalannya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.